Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan belajar tentang lupus eritomatosus sistemik. Pasti penasaran kan apa sih itu? Simak videonya ya. Nah teman-teman, dalam video ini kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan SLE loh, seperti pengertian SLE, prevalensi SLE, apa saja penyebab SLE, dan bagaimana sih tanda klinis dari SLE, kemudian apa itu sadar lupus sendiri, dan bagaimana cara pengobatan dari SLE. Kita juga akan membahas pengaturan diet pada SLE, zat gizi mikro yang penting bagi SLE, serta makanan yang perlu dihindari, dan yang terakhir pengendalian dari SLE. Disimak ya teman-teman. Jadi, lupus eritomatosus sistemik atau SLE merupakan salah satu penyakit peradangan kronis dan autoimun yang dapat mempengaruhi berbagai sistem organ seperti kulit, persendian, ginjal, dan otak. Nah, biasanya penyakit ini mempunyai gejala khas loh, seperti terbentuknya ruam merah pada wajah berbentuk kupu-kupu. Nah, bagaimana sih persebaran SLE di dunia? Yuk disimak. Menurut data WHO, penderita lupus di dunia saat ini mencapai 5 juta orang. Wow, di Asia Pasifik sendiri terdapat 0,9 sampai 3,1 kasus per 100.000 populasi dalam setahun. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri, jumlah penderita lupus belum diketahui secara pasti. Namun, berdasarkan penelitian, terdapat 0,5% dari total populasi yang menderita lupus di Indonesia. Sekarang, kita bahas faktor penyebab dari SLE yuk. Apa saja sih faktor penyebab dari SLE itu? Yang pertama ada faktor genetik. Genetik dianggap memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan SLE loh teman-teman, karena ada banyak gen yang berkontribusi terhadap kerentanan SLE. Yang kedua ada faktor lingkungan, seperti stres ekstrim, paparan sinar UV, merokok, infeksi, serta pemberian obat tertentu seperti antidepresan dan antibiotik. Dan faktor yang ketiga adalah faktor hormonal. Hormon yang paling berpengaruh terhadap kejadian SLE adalah hormon estrogen khususnya pada perempuan. Selanjutnya, yuk kita bahas tanda klinis dari SLE. Ada beberapa gejala loh teman-teman yang ditimbulkan oleh penderita SLE. Yang pertama, gangguan pada tulang, biasanya terdapat nyeri pada tangan dan juga nyeri pada sendi. Terdapat juga gangguan kulit seperti eritematosa atau ruam merah pada pipi dan batang hidung yang sangat gatal dan juga sangat sakit loh teman-teman. Selanjutnya ada diskoid, yaitu ruam yang berkembang karena paparan sinar matahari, biasanya terbentuk plak pada kulit. Selanjutnya terdapat livedo reticularis atau ruam ungu kemerahan pada kulit. Biasanya hal ini terjadi pada penderita SLE yang mengalami gangguan pada pembuluh darah. Selanjutnya biasanya penderita SLE akan mengalami perubahan pada kulit mereka seperti warna kulit yang berubah menjadi pucat dan juga rambut rontok yang berlebihan. Nah, biasanya pada penderita SLE mengalami gangguan syaraf seperti sakit kepala yang berlebihan. Gangguan pencernaan juga bisa terjadi loh teman-teman, seperti terdapat nyeri pada perut yang mengakibatkan mual dan juga timbulnya sariawan. Yang terakhir biasanya gejala pada penderita SLE adalah terjadinya peradangan pada mata. Harus diperhatikan dengan baik-baik ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas saluri yuk. Saluri merupakan periksa lupus sendiri. Nah, apa aja sih hal yang harus diperhatikan? Yang pertama, biasanya suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius tanpa sebab yang jelas. Kemudian,
rasa lelah dan letih berlebihan, sensitif terhadap sinar matahari, rambut rontok yang berlebihan, munculnya ruam kemerahan berbentuk kupu-kupu melintang dari pipi ke pipi, kemudian munculnya ruam kemerahan pada kulit, timbulnya sariawan yang tidak kunjung sembuh, biasanya terdapat pada rongga atas mulut kita. Kemudian timbulnya nyeri dan bengkak pada persendian lengan, tungkai, yang menyerang lebih dari 2 sendi dalam waktu yang cukup lama loh teman-teman. Kemudian ujung jari tangan dan kaki menjadi pucat dan juga kebiruan pada saat udara yang dingin, serta nyeri dada terutama saat berbaring dan juga saat menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Kemudian kejang atau kelainan saraf, dan yang terakhir kelainan hasil lab yang tidak normal. Biasanya ini atas anjuran dokter. Nah, jika teman-teman mengalami 4 hal dari yang kita sebutkan tadi, teman-teman harus menghubungi pelayanan kesehatan terdekat ya. Terus, kalau sudah terjadi, bagaimana sih pengobatan dari SLE? Nah, teman-teman, pengobatan SLE ini meliputi beberapa hal loh. Yang pertama ada konseling. Di konseling ini akan dibahas apa saja sih yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus kita hindari, serta apa yang boleh kita konsumsi untuk mendukung perawatan dari SLE. Dan yang kedua ada rehabilitasi yang meliputi terapi fisik, terapi dengan modalitas, dan juga terapi dengan ortotik. Dan yang ketiga adalah pemberian obat. Nah, penderita SLE akan mengkonsumsi obat yang dianjurkan oleh dokter untuk mendukung perawatan dari SLE. Oh iya, bagaimana sih pengaturan diet pada SLE? Penderita SLE perlu diberikan rekomendasi diet yang menyesuaikan kondisi masing-masing individu mengenai penyakit penyerta atau penyakit komplikasi. Biasanya, penderita SLE memiliki resiko tinggi untuk terkena obesitas, lupus nephritis, dan juga celiac disease. Yang pertama adalah SLE dan obesitas. Pasien dengan obesitas sangat berbahaya loh, karena dapat meningkatkan risiko peradangan, diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, anemia, dan juga osteoporosis. Maka dari itu, perlu dilakukan pemantauan berat badan dan status gizi secara berkala ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui status gizi, bisa dilakukan dengan perhitungan indeks massa tubuh dengan berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan, lalu hasil perhitungan dibandingkan dengan tabel kategori status gizi seperti pada tabel berikut ini. Selanjutnya adalah SLE dan lupus nephritis. Lebih dari 70% pasien mengalami lupus nephritis atau penyakit ginjal. SLE bisa menyebabkan nefritis karena adanya penumpukan imun kompleks dalam ginjal sehingga ginjal tidak mampu menyaring imun kompleks tersebut dan memicu terjadinya peradangan pada ginjal. Nah, pada pengidap lupus nephritis perlu dilakukan pembatasan protein yaitu 0,7 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan dalam sehari dengan menggunakan sumber protein hewani seperti ikan, daging, ayam, dan juga telur. Untuk mengetahui lebih jelas lagi berapa banyak protein yang boleh dikonsumsi, bisa melakukan konsultasi dengan ahli gizi. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan SLE dan celiac disease? Apa sih celiac disease itu? Celiac disease merupakan suatu reaksi kekebalan tubuh terhadap konsumsi gluten. Sedangkan gluten sendiri merupakan protein yang terkandung misalnya dalam gandum, jelai, dan juga gandum hitam. Nah, teman-teman harus tahu nih,
Penelitian menunjukkan bahwa 24% pasien SLE memiliki penyakit autoimun lain seperti celiac disease loh. Maka direkomendasikan diet bebas gluten atau diet free gluten. Nah, sumber gluten yang harus dihindari adalah seperti gandum dan makanan yang mengandung gandum seperti mie ataupun pasta, roti, biskuit, dan roti tawar. Nah, sekarang kita akan membahas zat gizi mikro yang berperan penting pada SLE. Zat gizi yang pertama adalah omega 3. Omega 3 memiliki banyak manfaat bagi tubuh seperti memiliki efek anti peradangan, memperbaiki profil lipid, dan dapat mencegah penyakit jantung koroner. Nah, bahan makanan yang mengandung omega 3 yang dapat dikonsumsi adalah seperti salmon, ikan laut, kedelai, tahu, dan juga sayur bayam. Selanjutnya adalah zat gizi kalsium. Penggunaan obat kortikosteroid pada pasien SLE dapat mengakibatkan risiko patah tulang dan penurunan kepadatan tulang loh, sehingga asupan kalsium dalam sehari disarankan adalah sekitar 1.500 mg. Nah, bahan makanan yang mengandung sumber kalsium yang baik untuk dikonsumsi adalah seperti brokoli, susu, salmon, udang, jeruk, dan juga sawi sendok. Lalu ada vitamin D. Pasien SLE memiliki paparan sinar matahari yang kurang, sehingga dapat mengakibatkan risiko tinggi untuk kekurangan vitamin D yang dapat meningkatkan risiko osteoporosis pada pasien SLE. Nah, sumber vitamin D dalam makanan yang dapat dikonsumsi adalah seperti hati sapi, kuning telur, dan juga jamur. Zat gizi mikro selanjutnya adalah vitamin A. Vitamin A memiliki manfaat yang baik untuk mata, pernafasan, tulang, dan imunitas. Namun sangat disayangkan, penderita SLE memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami kekurangan vitamin A. Bahan makanan yang dapat dikonsumsi sebagai sumber vitamin A adalah seperti susu, telur, hati, brokoli, wortel, bayam, mangga, dan juga labu kuning. Yang selanjutnya yaitu vitamin E. Vitamin E ini sangat baik untuk meredakan ruam-ruam yang terbentuk di kulit bagi penderita SLE loh teman-teman. Dan vitamin E ini memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Adapun sumber vitamin E yang baik yang dapat kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti kacang, kiwi, mangga, bayam, dan juga tomat. Kalau begitu, apa aja sih makanan yang perlu dihindari bagi penderita SLE? Yang pertama, membatasi konsumsi garam, menghindari konsumsi roti asin, keripik, ikan asin, keju, saus, jus dalam kemasan, bakso, sosis, mie, makanan kaleng, dan juga soda. Selanjutnya adalah bagaimana sih pengendalian SLE itu? Sebelumnya, tujuan dari pengendalian SLE adalah untuk meningkatkan kualitas hidup agar pasien SLE dapat hidup dengan normal tanpa ada hambatan. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah menghindari aktivitas fisik yang berlebihan, menghindari merokok, menghindari stres, melakukan diet khusus sesuai dengan komplikasi, menghindari pajanan sinar matahari secara langsung, khususnya sinar UV pada pukul 10 sampai 3 sore hari, menggunakan pakaian yang tertutup,
menggunakan tabir surya minimal SPF 30++, 30 menit sebelum keluar rumah, menghindari pajanan lampu UV, menghindari pemakaian kontrasepsi atau obat yang mengandung estrogen, melakukan kontrol teratur ke dokter, dan yang terakhir adalah mengkonsumsi obat secara teratur. Wah, sudah selesai teman-teman. Semoga apapun yang sudah dijelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih.